Ada satu kalimat yang kusemat di notes HP dan kubaca setiap kali panik. Fokuslah membereskan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Hai, aku senang sekali loh kamu sampai di sini. Tapi sebelum kita lanjut, aku ingin jujur dari awal. Aku tidak sedang berdiri di sisi seberang yang hidupnya sudah rapi, sudah sembuh, sudah tahu jawaban. Aku masih di sini, di tengah, di antara hal-hal yang belum selesai, yang kadang masih kewalahan, yang masih berantakan, dan belum beres sepenuhnya. Semua yang akan kuceritakan ini tidak datang dari teori, tapi dari hari-hari ketika aku duduk di lantai kamar, gak tahu harus dimulai dari mana. Aku memilih menarik napas dulu sebelum membenahi apapun. Jadi, jurnal ini bukan tentang bangkit dramatis. Ini tentang satu hal yang sangat sederhana, tapi sering kita lupakan ketika lelah. Bagaimana caranya memulai lagi tanpa membenci diri sendiri? Ada fase dalam hidupku, mungkin juga kamu pernah merasakannya, di mana masalah tidak datang satu persatu, mereka datang serentak. Seperti antrian yang tiba-tiba runtuh lalu menutup lantai. Masalah emosi, masalah pikiran, masalah hubungan. Dan di balik semuanya, rasa gagal yang diam-diam menumpuk. Reaksiku waktu itu sangat manusiawi. Panik. Aku ingin semuanya cepat selesai. Aku ingin kembali ke versi sebelumnya yang terasa lebih ringan. Aku ingin rasa ini hilang sekarang. Tapi semakin aku memaksa, semakin semuanya kusut. Sampai suatu hari aku berhenti, bukan berhenti mencoba, tapi berhenti menyalahkan diri sendiri. Aku berhenti berkata, seharusnya aku lebih kuat, seharusnya aku gak begini. Aku menarik napas, lalu berkata, ya Allah, ternyata aku kewalahan. Dan anehnya, pengakuan itu bukan tanda menyerah. Itu justru saat pertama kali aku bisa bernapas lagi. Kesalahan terbesarku dulu, aku ingin semua selesai hari ini. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Aku mulai belajar satu hal kecil, memilah, bukan menumpuk. Aku duduk sendiri, ambil secari kertas, lalu aku bagi semuanya ke 3 kelompok. Pertama, masalah yang bisa aku selesaikan hari ini. Kedua, masalah yang belum sanggup kuhadapi, dan itu oke. Misalnya konflik lama, keputusan besar, luka yang masih perih. Dan ketiga, masalah yang sebenarnya udah gak perlu kupikirkan lagi. Misalnya, pendapat orang, masa lalu yang tidak bisa diubah, ekspektasi yang bukan milikku. Ini semua bukan lari loh, ini pengakuan. Pengakuan bahwa aku punya batas dan batas itu bukan kegagalan. Allah pun berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini tentu tidak datang untuk menuntut kita kuat, tapi untuk mengingatkan bahwa Allah tahu batas kita, bahkan saat kita sendiri pun lupa. Sejak itu, aku berhenti memaksa dan aku mulai memilih, apa ya masalah yang bisa aku selesaikan hari ini? Aku ingin menyicilnya pelan-pelan. Tentu dengan energi yang kumiliki hari ini. Ada satu kalimat yang kusemat di notes HP dan kubaca setiap kali panik. Fokuslah membereskan hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Selebihnya, lepaskan dari pikiran.
Kalimat ini terdengar sederhana sekali, tapi dia menyelamatkan aku berkali-kali. Karena tidak semua hal perlu dipikirkan, apalagi dikuasai. Yang di luar kendali, seperti perasaan orang lain, masa lalu, hasil akhir, gak perlu jadi beban harian. Yang bisa aku lalui, yang bisa aku kendalikan, yaitu responku, pilihanku yang kecil, dan sikapku hari ini. Disitulah energi sebaiknya ditanam. Aku dulu berpikir perubahan harus besar supaya berarti. Ternyata yang menolong bukan ledakan, tapi tetesan. Beberapa hal kecil yang kuterapkan: menulis masalah, bukan menyimpannya di kepala. Menyederhanakan keputusan, seperti apa yang paling ringan hari ini untuk kulakukan. Mengurangi hal yang menguras, kayak scrolling, obrolan yang melelahkan, atau janji yang berat. Terakhir, aku kini mulai belajar untuk memberi jeda tanpa rasa bersalah. It's okay kalau aku capek, aku bisa diam bentar. It's okay kalau rumah berantakan, rumah pun gak berteriak untuk dibereskan segera. Aku cukup istirahat, ambil kopi, ambil minuman kesukaan, atau ambil cemilan. Setelah semuanya terasa melegakan, aku bisa membereskan rumah kembali. Aku mulai untuk berhenti bertanya, bagaimana agar semuanya selesai? Tapi sekarang aku mulai bertanya, apa satu hal yang bisa aku bersihkan hari ini? Seperti kata James Clear di Atomic Habits, aku tidak mengubah hidupku sekaligus, aku hanya mengubah caraku melewati satu hari. Ada satu pelajaran yang kuterima dengan cara yang tidak ringan. Melepaskan tidak sama dengan kalah. Aku pernah mempertahankan terlalu lama, bukan karena masih dibutuhkan, tapi karena takut kalau kulepas berarti itu akan hilang. Sampai akhirnya aku menggenggam erat semuanya, menumpuk, dan kemudian aku lelah sendiri. Aku belajar bertahan tidak selalu berarti menggenggam. Kadang bertahan justru berarti mengurangi beban. Dalam The Comfort Book, karya Matt Haig, dia menulis, "You don't have to fix everything. You just have to make it a little bit better than before." Aku berhenti mengejar selesai. Aku mulai mengejar cukup, dan sejak itu napasku terasa lebih lapang. Nah, setelah masalah mulai terurai perlahan, aku sadar satu hal. Jiwaku penuh, bukan penuh oleh aktivitas, tapi oleh hal-hal yang tidak pernah kulepaskan. Penyesalan, rasa bersalah, ekspektasi yang tidak terjadi. Hal itu semakin menyesakan. Aku berhenti memaksa diri untuk kuat. Aku mulai memberi izin, boleh diam, boleh lelah, boleh tidak produktif. Allah berfirman, dan dia lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini terasa seperti pelukan, bahwa aku tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Mengosongkan bukan kehilangan. Mengosongkan adalah cara memberi ruang agar hidup masih bisa masuk. Tanpa kusadari, pola yang sama kuterapkan ke hal-hal di sekitarku. Aku memilah barang bukan karena ingin minimalis, tapi karena aku ingin lega. Aku buang yang tidak digunakan dan simpan yang masih berfungsi. Biarkan ruang kosong ada. Dan disitulah aku sadar, yang kulakukan ke benda sebenarnya sedang kulakukan ke jiwaku. Saat aku berhenti menumpuk barang, aku juga berhenti menumpuk luka. Bukan rumahku yang berubah drastis, tapi caraku bernapas di dalamnya. Kalau kamu mendengar sampai sini, terima kasih loh. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu memilih bertahan. Jurnal ini tidak ingin membuatmu berubah, dia hanya ingin menemanimu. Seperti secangkir teh hangat di sore yang hening, atau seperti cemilan yang kamu nikmati perlahan-lahan.
So, kalau hari ini kamu hanya bisa merapikan satu laci, menulis satu kalimat jujur, menarik napas dalam lalu bilang, I'm here, itu sudah cukup. Dan kalau hari ini kamu belum sanggup apa-apa, itu juga tidak membuatmu gagal. Aku ada di sini bukan sebagai penuntun, tapi sebagai teman bertumbuh, sebagai tempat singgah, sebagai ruang yang aman untuk berkata, aku masih berantakan, tapi aku belum menyerah. Kalau kamu merasa jurnal ini menemanimu, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Curhat pun gak apa-apa, atau nulis kalimat-kalimat bijaksana yang menguatkanmu, it's okay. Aku di sini. Kita gak perlu cepat, kita hanya perlu jujur. Sampai bertemu lagi di jurnal berikutnya, di ruang yang sama. Semoga hari-harimu tidak perlu sempurna, tapi cukup lembut. Salam hangat dari teman yang terpercaya, karena keberantakan pun bisa jadi teman tumbuh. Bye.